Oke, terima kasih teman-teman. Berarti Anda hidup dalam satu ekosistem yang berbahaya. Karena sepertiga dari Anda potensial jadi Markus. Sepertiga lagi jadi contempt of court. Yang sepertiga sana akan diusir oleh hakim. Yang ini justru akan bekerja bersama panitra sebagai Markus itu. Kita mesti stating the fact dulu, faktanya begitu, baru kita bisa bikin analisis moral. Dan yang di tengah ini yang kita sebut sebagai golongan mediocre. Mediocre artinya ya kiri boleh, kanan boleh. Saya mau terangkan itu karena bertahun-tahun saya aktif dulu di LBHI sama saya penasihat Buyung Nasution dalam soal semacam ini, legal reasoning, ethical imperative. Lalu saya ngajar di Universitas Indonesia, 15 tahun saya ngajar 2 mata kuliah. Pertama, Economic Analysis of Law. Itu mata kuliah yang susah. Karena kita mesti mengandaikan pelaku kejahatan itu adalah homo economicus yang berpikir secara efisien. Biasanya dalam pembunuhan misalnya, pemerkosaan, kita mana itu? Ini penjahat udah memperkosa masih membunuh pula. Kita kasih dia label moral. Padahal dia berpikir sebagai seorang homo economicus. Kalau dia cuma memperkosa, saksi itu bisa memenjarakan dia. Tapi kalau dia sekaligus membunuh, saksi hilang. Begitu. Jadi kita memakai ilmu ekonomi untuk menjelaskan fenomena hukum. Anda tuh yang belajar hukum tahu orang namanya Richard Posner yang pernah menjadi hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang memulai tradisi untuk melihat hukum bukan sekedar dari ilmu hukum, tapi dari perspektif ilmu ekonomi itu. Gratifikasi ada dalam bagian itu, saya akan terangkan lebih jauh. Mata kuliah kedua yang saya asuh itu namanya legal hermeneutics. Hermeneutical suspicion, mencurigai konteks dan kontradiksi di balik dalil hukum. Itu namanya hermeneutical suspicion. Mungkin di fakultas-fakultas di fakultas hukum kita itu jarang dibahas soal metodologi. Tapi karena saya mengajar filosofi, maka saya mengajar 2 mata kuliah yang terkait dengan hukum itu. Saya tahu bahwa saudara-saudara itu menghafal luar kepala bagian pasal-pasal itu. Tapi pasal hukum itu sekedar pasal yang dimatikan oleh positivisme itu. Anda baca hal pasal itu, ada Anda hafal. Tapi Anda baca the black letter of law, hukum dalam bentuk tulisan hitam yang dicetak di buku pidana. Antara 2 tulisan itu ada spasi putih. Nah, disitulah diskresi keadilan mestinya kita baca. So you do have to read between the line itu. Soal itu. Saya kasih pengantar ini dulu supaya saya bisa terangkan apa itu gratifikasi. Tadi saya perhatikan dengan cara saksama dengan tempo singkat-singkatnya uraian 2 teman saya, Pak Wija dan Pak Sus. Dua-duanya menginginkan ada semacam pemulihan kembali moral publik, diucapkan apa tidak. Tetapi di belakang 2 argumentasi tadi, kita menginginkan bahwa moral call itu balik ke kita. Bukan balik pada DPR, yang juga bagian dari pencalonan hukum itu. Kan kita ingin dari awal, coba kita lihat, apa sih gratifikasi itu? Itu adalah dimensi paling mulia dari manusia. Moral call-nya. Gratifikasi dimulai dari rahim perempuan. Ketika ibu itu membagi nutrisi dengan bayinya, ini sih gratifikasi. Ketika si ibu membagi kecemasan dengan bayinya, itu gratifikasi. Namanya ethics of care, kepedulian, itu namanya gratifikasi.
dari sudut filsafat hukum. Saya memberi karena saya care. Tapi teknologi kemudian nggak percaya care dari ibu, maka masuklah itu USG untuk hitung detak jantung si bayi. Loh, detak jantung bayi itu sama dengan detak jantung ibu. Datanglah dokter anak untuk membantu ibu melahirkan. Loh, ibu itu secara natural mampu melahirkan. Lalu datanglah Menteri Ekonomi untuk mengukur stunting pada bayi itu. Loh, ibu itu tahu nutrisi yang dia bagi pada bayinya. Ditanya aja pada ibunya tuh. Kan begitu kita berpikir. Jadi konsep person in law tiba setelah bayi itu keluar dari rahim ibu. Yang disebut manusia hukum diatur kemudian setelah manusia itu keluar dari rahim keadilan. Rahim ibu itu ada pelajaran di fakultas hukum pertama, itulah rahim ibu. Ibu membagi keadilan. Ibu mengajarkan cara supaya bayi itu bisa mengerti dia harus bertahan hidup. Maka di dalam perutnya diajarkan untuk mengkonsumsi oksigen sedikit mungkin. Kita semua dikandung oleh rahim perempuan. Rahim keadilan. Begitu kita keluar dari rahim ibu, kita masuk pada rahim hukum yang isinya bukan keadilan tapi penghukuman. Rahim laki-laki itu rahim hukum. Rahim perempuan rahim keadilan. Keluar rahim perempuan masuk pada rahim laki-laki. Munaslup itu rahim laki-laki. Banggar itu rahim laki-laki. Komisi 3 itu rahim laki-laki. Kan itu yang mesti kita inspirasikan. Supaya kita paham the thing called justice. Oke, sekarang saya masuk pada tadi soal gratifikasi. Gratifikasi sesuatu yang tadinya ethics of care. Kenapa dia berubah menjadi ethics of crime? Itu pertanyaan tadi yang diterangkan oleh Pak Dwija tadi. Mengapa sesuatu yang sebetulnya panduan moral terpaksa harus diatur melalui pidana? Binatang aja nggak diatur. Binatang kalau dia udah makan, dia nggak akan merampas makanannya temennya itu. Koruptor udah kenyang masih merampas yang bukan punya dia bahkan. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena kita masuk pada scarcity, pada kelangkaan. Kelangkaan etik, kelangkaan ekonomi, kelangkaan politik. Kan itu semua yang kita sebut sebagai ekosistem yang membusukkan moral manusia. Anda bayangkan, dua tetangga pakai tembok besar, nggak ada percakapan di Jakarta. Yang satu punya pohon mangga, yang satu punya rumput Jepang. Pohon mangganya mengarah ke tetangga, maka daun-daunnya jatuh ke rumput Jepang. Datang sini. Anda melanggar hukum karena Anda membuang sampah di halaman saya. Saya seret karena hukum. Saya punya 10 pengacara peradi. Anda bayangkan hal yang bisa diselesaikan dengan percakapan. Begini ya Pak ya. Ya itu, ya pohon mangga saya itu memang udah tua sehingga cabangnya itu jatuh dan jatuhlah di situ. Daun-daun di situ begini ya kita bikin perjanjian. Nah, kalau yang jatuh di daun di situ, maafin saya. Kalau yang jatuh buahnya buat Mbak aja. Ethics of care-nya jalan. Gak perlu begitu persidangan kan. Jadi percakapan kemanusiaan batal dan karena itu orang mesti dituntun oleh pidana. Apa itu masyarakat adil dan makmur? Masyarakat ketika hukum itu tidak lagi dipraktekkan, apalagi hukum pidana. Kan ideal dari kemanusiaan yang adil beradab, sila kedua, adil dari sila kelima, keadilan sebagai seluruh Indonesia, mengandalkan tidak diperlukan fasilitas pidana. Kalau ada kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau ada keadilan sebagai seluruh Indonesia, buat apa? Kita udah di surga.
Tapi itu sekali mengandaikan ada moral call pada pejabat hukum. Nah, kita mau lihat itu di dalam latar belakang apa yang menyebabkan moral call itu hilang itu. Satu adalah sistem kapitalis. Bagian dari kejahatan kapitalisme adalah memastikan bahwa ada yang mesti dieksploitasi. Logika keputusan dari eksploitasi. Market ekonomi mesti pindah menjadi market kriminologi itu. Itu yang terjadi kita. Maka terjadi transaksi under table. Jadi selama market ekonomi ini masuk ke wilayah hukum, maka hukum juga menjadi black market of justice. Pasar gelap keadilan itu. Nah, disitulah tumbuh sempurna gratifikasi. Jadi konteksnya mesti kita baca di dalam keadaan ada black market of justice. Nah, teman-teman, kita bisa bongkar itu nanti dalam diskusi. Tapi saya mau kasih poin itu dari awal bahwa persoalannya bekerjalah black market of justice. Kasus-kasus yang ada di depan kita ini hari-hari ini menunjukkan bahwa ada ide tadi Pak Susno sebetulnya ingin menagih konsisten enggak Presiden Prabowo untuk memberantas black market of justice. Kan itu ekosistemnya. Ya, orang koruptor itu yang memang mentalnya mau korupsi. Orang yang penyogok yang mental penyogok. Tetapi ekosistem ini membiarkan mereka sehingga mereka bertambah justru. Jadi kelihatannya itu. Dan sekarang ada kasus Belly, kasus apa namanya, causa celebre, kasus yang sedang diselebratikan, yaitu Menteri Budi Ari itu dipanggil oleh Bareskrim. Apa poinnya? Menteri pertama di kabinet Prabowo yang dipanggil oleh Bareskrim, sementara Prabowo ada di Mesir. Go ahead, mungkin dia bilang itu. Just do it. Tetapi kita tahu bahwa kasus ini terjadi justru bukan di era Prabowo, ada di era Jokowi. Lalu timbul tadi yang saya sebut hermeneutic of suspicion itu. Apa yang akan dipamerkan? Saya menduga bahwa Pak Prabowo memberi gratifikasi pada rakyat untuk percaya bahwa dia akan babat siapapun, termasuk yang datang dari rejim sebelumnya. Gratifikasi di situ artinya baik. Kan itu yang kita inginkan kan? Kita ingin lihat dalam tanda petik good gratification. Jadi sekali lagi banyak hal nanti kita diskusi, dan kalau ditanya lalu solusinya apa? Solusinya adalah para pengacara pakai prinsip dia itu marpau. Mari beracara walaupun tanpa uang. Terima kasih. Fils Group. Aplaus kepada tiga narasumber kita. Audience. Ya.